Cowoknya selingkuh itu bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Dan setiap ketahuan cowoknya minta maaf, nangis-nangis, janji akan berubah, nggak ngulangin lagi. 3 kali cowoknya begitu. Sampai suatu hari Tia ini kecantol sama rekan kerjanya. Jadi cowok di tempat kerjanya ini emang dewasa, ngemong banget, sabar, tata bahasanya baik, dan sering ada pas si Tia ini nangis diem-diem di pantry kantor. Tia ini tuh pengen ngebales. Dan akhirnya Tia ini nggak putus sama pacarnya yang udah nyelingkuhin dia 3 kali. Dia menjalani dua hubungan ini, sampai akhirnya dua-duanya ini ninggalin dia. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga yang lagi diselingkuhin nikmati rasanya. Itu adalah proses pendewasaan yang mahal harganya. Dan buat kalian yang nggak pernah diselingkuhin, simak ini baik-baik, karena nggak perlu kalian ngerasain rasa tai buat tahu kalau itu tai. Pernah nggak sih kalian denger temanmu atau orang yang kalian kenal bilang, aku selingkuh karena dia yang mulai duluan. Aku selingkuh karena dia tuh kayak gini. Aku selingkuh karena dia duluan yang nyakitin aku. Atau yang lebih jujur lagi adalah, aku selingkuh itu buat bales dia, biar dia ngerasain gimana rasanya diselingkuhin. Pertanyaannya, boleh nggak sih selingkuh itu dibales selingkuh? Dalam hati aja. Kita hidup di zaman yang kita pikir adil, tapi sebenarnya salah kaprah dalam mengartikan keadilan. Aku punya anak 2, yang satu umur 4 tahun, satu umur setahun. Adil adalah bagi rata. Nasinya sama-sama 1 centong. Anakku setahun nggak habis, anakku 4 tahun ngerasa kurang. Apakah itu adil? Kenyataannya, luka yang dibales sama luka itu nggak nyembuhin dua-duanya. Aku pernah dapat DM dari seorang perempuan, sebut aja namanya Tia. Ini nggak diambil dari nama pendeknya, nickname-nya, atau call name-nya, enggak. Ini aku ngarang aja namanya Tia. Kita bacain. Jadi, Tia itu pacaran udah 5 tahun, dari zaman dia kuliah sampai dia kerja. Cowoknya selingkuh itu bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Dan setiap ketahuan cowoknya minta maaf, nangis-nangis, janji akan berubah, nggak ngulangin lagi. 3 kali cowoknya begitu. Tia ini bertahan, tapi lama-lama kayak capek juga, udah 3 kali nih. Satu lagi dapet piring. Sampai suatu hari Tia ini kecantol sama rekan kerjanya. Jadi cowok di tempat kerjanya ini emang dewasa, ngemong banget, sabar, tata bahasanya baik, dan sering ada pas si Tia ini nangis diem-diem di pantry kantor. Jadi Tia tuh cerita kalau aku tuh pengen ngerasain dicintai tanpa harus curiga gitu loh. Dan Tia ini tuh pengen ngebales. Dan akhirnya Tia ini nggak putus sama pacarnya yang udah nyelingkuhin dia 3 kali. Dia menjalani dua hubungan ini, sampai akhirnya dua-duanya ini ninggalin dia. Yang satunya merasa dihianatin, yang satunya masih ngerasa kalau Tia ini komitmennya tuh masih abu-abu, nggak putih, nggak hitam, nggak jelas gitu. Tianya gimana? Tianya kosong. Dia ditinggal dengan luka yang lebih dalam karena rasa diselingkuhin itu nggak ada apa-apanya dengan rasa bersalah setelah nyakitin orang. Secara psikologis, balas dendam itu punya nama psikologisnya, yaitu retributive behavior. Jadi orang yang sakit hati itu pemikirannya tuh lebih cenderung pengen orang yang nyakitin dia tuh ngerasain hal yang sama. Tapi otak manusia tuh nggak terdesain untuk seimbang gitu loh. Kayak dia mukul sekali ya dibalasnya sekali aja. Tapi otak manusia tuh didesain untuk membalasnya dengan rasa puas. Ada istilah namanya revenge paradox. Jadi semakin kita balas, semakin kita lega. Karena gini, selingkuh itu bukan cuman soal tubuh, tapi soal identitas. Kamu kehilangan rasa dihargai, kamu kehilangan kepercayaan diri, kamu kehilangan dirimu sendiri, kamu kehilangan banyak yang hilang dari diselingkuhin itu. Dan ketika kamu balas dendam dengan hal yang sama, kamu bukan lagi membalas, tapi kamu lagi jadi cermin, dan kamu lagi jadi orang yang gak kamu suka itu. Banyak orang yang bales perselingkuhan itu bukan karena cinta, tapi karena validasi. Dia pengen divalidasi. Dia kayak pengen lihat nih, aku tuh juga masih laku, aku tuh juga banyak yang naksir, yang suka. Tapi masalahnya, harga diri yang dibangun dari pengakuan orang lain itu selalu rapuh. Kamu tuh boleh disakiti, kamu boleh dendam, kamu boleh marah. Tapi kalau kamu balas dengan cara yang sama, itu kayak cuman membuktikan kamu bisa kok jadi pelaku. Dan yang paling rugi siapa? Diri kamu sendiri. Kamu kehilangan versi dirimu yang paling kuat dan yang paling cantik karena kamu nggak bisa pergi tanpa harus jadi buruk. Kasarannya kalau nggak bales
dengan sama yang dia lakuin, bener-bener nggak bales loh ya kamu bisa pergi dengan cantik dan menang mutlak. Tapi kalau kamu ngelakuin hal yang sama, ya apa yang membedakan kamu sama dia? Kalian sama aja. Kalau pasanganmu selingkuh dan kamu bales buat selingkuh, itu sama halnya kayak kamu ngeracunin orang lain tapi kamu juga minum racunnya. Jadi yang mati pelan-pelan bukan dia tapi kamu sendiri. Karena sakit hati itu nggak sembuh kalau kamu jatuhin orang lain. Sakit hati itu akan sembuh kalau kamu membangun dirimu jadi versi lebih baik dari dirimu. Berubahnya bukan buat dia tapi buat kamu sendiri. Supaya kamu tuh nggak kehilangan marwahmu, supaya kamu nggak kehilangan nilaimu walaupun kamu habis disakitin habis-habisan sama dia. Jadi pertanyaannya, bolehkah selingkuh dibalas sama selingkuh? Secara moral enggak, secara psikologis itu nggak nyembuhin, secara harga diri justru itu malah nurunin. Yang paling bijak itu bukan membalas dengan cara yang sama, tapi yang paling bijak adalah berani pergi ninggalin hubungan yang emang udah nggak ada yang bisa dipertahanin. Yang bijak itu kamu berani pergi buat ninggalin hubungan yang nggak sehat, dan kamu bisa ngebuktiin kalau kamu nggak perlu jadi jahat untuk bisa sembuh. Dan buat kamu yang nonton ini, kalau kamu pernah selingkuh dengan alasan untuk membalas, biar dia ngerasain hal yang sama, biar aku dapat pengakuan kalau aku tuh juga laku, aku tuh juga ada yang naksir, tapi aku menahan diri. Coba tanya ke diri kamu, apakah setelah melakukan itu kamu ngerasa lebih baik atau justru lebih kosong? Tulis di kolom komentar biar kita semua belajar bareng, biar kita nggak perlu ngerasain diselingkuhin atau selingkuh balik buat tahu, oh itu perselingkuhan. Gitu aja konten kali ini, see you on the next video.